Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di BPJS Kesehatan Menyapa, layanan kesehatan BPJS semakin dekat. BPJS Kesehatan berkomitmen membuat layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini semakin dekat. Berbagai upaya dilakukan BPJS Kesehatan agar janji layanan JKN dan transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara ini bisa benar-benar terwujud. Selengkapnya kita ulas. Nah, seperti apa implementasinya? Saya masih bersama dengan Kepala BPJS Kabupaten Wonosobo, Bapak Sukirman. Ya. Pak Kirman, bagaimana upaya BPJS Kesehatan menjaga keberlanjutan program JKN di wilayah Wonosobo sendiri? Ya, terima kasih. Jadi untuk menjaga keberlanjutan, kita bekerjasama dengan stakeholders ya, bekerjasama dengan stakeholders, dengan pemerintah daerah, kemudian dengan dinas instansi. Kita ada beberapa forum yang kita punya dalam rangka keberlanjutan seperti itu. Selain menjalin silaturahmi, juga bersama-sama agar program yang sangat bagus ini bisa dinikmati dan bisa continue, bisa berlanjut seperti itu. Kita ada beberapa forum ya. Yang pertama ada forum komunikasi pemangku kepentingan. Ini siapa saja pesertanya, Pak? Ini pesertanya yang jelas Pak Sekretaris Daerah itu menjadi ketuanya. Sementara untuk BPJS Kesehatan menjadi sekretaris. Kemudian di situ hadir pula dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Sosial, ada dari BKD, ada dari Bapeda. Itu yang untuk forum pemangku kepentingannya. Di situ yang jelas segala permasalahan yang ada di JKN ini disampaikan di situ, permasalahannya apa, kemudian dari sisi Pemda untuk buyout-nya ataupun penyelesaian seperti apa, sehingga permasalahan yang ada di lapangan ketika diangkat di dalam forum itu mendapatkan penyelesaian. Ini forumnya namanya apa nih, Pak? Ini namanya Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan. Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan. Itu dilaksanakan dalam 1 tahun itu minimal 2 kali dan seperti itu, agar kita selalu ada evaluasi ya, kemudian apa yang kurang nanti akan kita minta dukungan dari Pemda seperti itu gitu ya. Kalau nggak salah ada juga forum komunikasi kepatuhan dan pemeriksaan ya, Pak? Itu apa itu, Pak? Kalau kepatuhan itu namanya kepatuhan, kita kerjasamanya dengan Kejaksaan Negeri. Ini agak dengan APH. Ada kereng-kerengnya. Pakainya seperti itu ya. Dengan sebagai ketuanya adalah Pak Kejari atau Bapak Ibu Kejari. Di sini kita ada dari Dinas Perdagangan, kemudian dari Dinas Sosial juga ikut, kemudian dari DPM PTSP atau Dinas Perizinan. Ini melibatkan perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan situ di dalam forum itu, karena kita juga merekrut tidak hanya dari masyarakat tapi dari badan usaha. Badan usaha itu kita mapping ya, yang patuh mana, yang tidak patuh mana, yang sudah daftar tapi belum up to 100% pesertanya. Kita sampaikan di situ. Nanti kira-kira kemudian untuk memang badan usaha yang sudah didatangi berkali-kali oleh teman-teman kita, kok nggak daftar-daftar? Masih ada yang double gitu? Mungkin perlu nanti kita minta bantuan dari tim dari kejaksaan gitu ya, makanya bersama-sama turut seperti itu ya. Tapi masih ada ya, Pak ya, seperti itu ya? Satu dua karena memang bisa jadi karena untuk di Wonosobo itu perusahaannya itu in-out-nya pekerja itu sangat tinggi. Sehingga mereka barangnya yang masih kendala yang didaftarkan yang pegawai tetap gitu maksudnya. Sementara karyawan yang 150 itu kan sering kalau ada pas kerjaan. Ada kerjaan mereka masuk. Kalau nggak ada atau mereka seperti itu, mereka agak mungkin kendalanya di situ. Itu mereka sehingga tidak didaftarkan gitu. Nah, kalau Kejaksaan sendiri apa, Pak, fungsinya di? Fungsinya adalah mereka memang selain ada tugas dari pemerintah juga ya, ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 itu memang termasuk Kejaksaan dalam rangka juga bersama-sama meningkatkan cakupan kepesertaan dan meningkatkan kepatuhan seperti itu dari badan usaha, karena memang ini undang-undang ya, sudah pakai undang-undang dan mereka wajib ikut ya, sehingga untuk dari
kejaksaan itu juga memang dilibatkan. Apakah ada penyidikan Pak jika terhadap perusahaan? Sementara ini tidak, karena kasusnya pada kasus perdata ya. Kasus perdata tidak sampai pidana, kecuali memang ada hal-hal yang ketika menerima iuran dari pekerja tapi tidak disetorkan ke BPJS, nah itu pidana. Tapi selama ini memang nggak ada. Nggak pernah ada ya Pak? Hanya masalah administrasi, mereka belum daftar atau mendaftar masih sebagian kayak gitu. Oke, jadi secara penegakan hukum, tindakan secara hukum, sejauh ini di Wonosobo belum pernah ada ya Pak ya? Iya, untuk hanya teguran seperti itu ya paling. Teguran Teguran tertulis ya? untuk untuk mendaftarkan dia sebagai badan kalau dia belum daftar, atau mendaftarkan pekerjanya yang belum daftar. Kalau secara kepatuhan sendiri cukup patuh ya itu, secara persentase cukup tinggi ya Pak cukup tinggi, kita hanya 3 atau 4 ya yang belum mendaftar sampai dengan saat ini. Daftar gitu Pak. Iya. Pak, kalau bicara tentang program pendukung, nah itu kan tadi sifatnya koordinatif ya dengan lintas sektoral ya. Nah ini BPJS kan juga punya program pendukung. Bisa disebutkan Pak, saya itu punya catatan itu ada pesiar itu. Bayangan saya itu pesiar itu kan piknik ya Pak. Kalau Taruna Akmil itu kalau keluar itu kan pesiar ya. Pesiar. Jadi BPJS punya juga program dari kantor pusat ya, di divisi kepesertaan dan pemasaran. Itu di sana ada program pesiar, itu singkatan petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Nah, sebetulnya ini ke arah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Ya, walaupun sudah tadi 98% atau 97%, tapi kan masih ada masyarakat yang belum masuk atau sudah masuk tapi nunggak iuran. Nah, ini dengan program pesiar ini. Selama ini yang berjalan di Kabupaten Wonosobo memang baru piloting project gitu ya. Baru ada 3 desa di 3 kecamatan itu mereka untuk mencoba melaksanakan program pesiar ini. Ya, nanti di mana seorang agen pesiar ini namanya nanti jadi agen juga. Agen pesiar itu, agen pesiar dia mapping dulu ya, kemudian mapping atau memetakan itu siapa saja yang belum mendaftar, kemudian lakukan penyisiran, kemudian diadvokasi untuk bisa mendaftar menjadi peserta JKN. Kalau dia memang terdapat dia miskin, maka dia diadvokasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah agar nanti yang membayar adalah pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah, ini kemudian kalau diadvokasi, kalau dia memang mampu, ya diminta untuk mendaftar mandiri. Atau di dalam di sisi itu kok dia badan usaha mikro, misalkan membuat tempe kemul. Kalau di Wonosobo kan tempe kemul, gorengan, tapi dia punya orang-orang yang bekerja di situ kok belum daftar, nah itu termasuk yang perlu diadvokasi untuk bisa mendaftar. Agen pesiar itu dari pegawai BPJS atau? Bukan, jadi pegawai agen pesiar itu masyarakat umum ya. Masyarakat umum biasanya yang ditunjuk oleh desa ya. Oleh desa ditunjuk satu orang yang dipercaya untuk melakukan program pesiar ini. Gitu. Jangan salah paham ya, agen pesiar itu bukan pegawai tour and travel ya. Kalau selama ini mereka memilih untuk biasanya perangkat ya, perangkat yang dipilih oleh Pak Kepala Desa itu perangkat karena yang mereka lebih dekat ke masyarakat dan biasanya kalau mereka hafal orang-orang yang ini miskin, ini tidak miskin, ini belum daftar, biasanya hafal seperti itu. Bisa dihapusi lah ya. Itu agen pesiar. Pesiar, kemudian program pendukung lagi ada program COEX ya, ini COEX ya. COEX. Jadi ini ngano ya Pak ya, dipisah ya ngomongnya. Bukan COEX ya. Karena Compliant Express for Company, karena namanya company juga untuk lebih ke badan usaha ya, adalah layanan cepat yang didukung oleh sinergitas antara tim kepatuhan ditujukan untuk menjaga kepatuhan BU dalam memenuhi regulasi yang telah diatur berupa registrasi BU, pendaftaran up to 100%. Tadi sudah kita sampaikan untuk yang badan usaha itu karena banyak yang tidak patuh-patuh itu ya. Betul. Dikumpulkan, mungkin dipanggil ke kantor BPJS bisa atau ke satu tempat, kemudian
kita dari tim kepatuhan itu melakukan kalau belum registrasi di situ juga registrasi. Kalau belum 100% mereka membuat data mana sih yang belum pada daftar, kemudian daftarkan seperti itu ya. Itu tugasnya tim COEX. COEX ya. Tim COEX. Ada juga kader JKN Pak ya. Selain agen pesiar ada juga kader JKN ya. Ya, kader JKN ini bukan kader partai politik. Itu. Ya, kader JKN ini memang yang masyarakat umum yang kita rekrut ya. Kita rekrut dengan klasifikasi itu yang penting mereka mau bekerja keras ya, mereka mau melaksanakan program-program yang diinginkan oleh BPJS Kesehatan ya, karena memang tugas dari kader JKN KIS ini memang utamanya adalah agar masyarakat sadar untuk membayar iuran dan mengaktifkan kepesertaannya sehingga bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, mereka punya tugas sebetulnya untuk pemasaran sosial ya. Mereka kumpulkan orang, ayo ikut BPJS Kesehatan. Ini salah satu tugas kader JKN sebetulnya, selain mereka orakel jalur itu. Ini satu kader satu kelurahan atau satu kecamatan? Tidak ya. Jadi berdasarkan pengalaman satu kader itu nanti diberikan oleh tim keuangan nanti untuk masyarakat yang punya tunggaan, dipetakan dulu. Nah, ini dari kecamatan A ada berapa desa itu dia diberi tugas untuk nanti melakukan pendekatan kepada itu intinya seperti itu, walaupun tadi hanya mereka pemasaran gitu ya, tapi ini memang tugas intinya untuk menyadarkan masyarakat yang masih menunggak, utamanya 3 bulan. Gitu ya. Agak berat juga ini ya tugasnya ini ya. Ngoyak-ngoyak seorang suruh bayar Pak ini. Memang pengalaman dari teman kader JKN itu mau orangnya harus kuat gitu ya, harus karena berhadapan langsung dengan orang yang harus bayar itu kan, udah bisa-bisa ya bisa dibawakan arit gitu. Ya pokoknya ya unik-unik pengalaman mereka. Oke, itu tugas kader JKN. Baik, Pak Sukirman, ya terasa kita sudah di penghujung perbincangan kita. Mungkin ada yang disampaikan Pak, pesan kepada para peserta JKN khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pak Sukirman. Ya, untuk penduduk ya, khususnya penduduk di Kabupaten Wonosobo, mari yang pertama yang belum mendaftar untuk segera mendaftar BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional, karena ini manfaatnya cukup cukup banyak sekali, karena sebagai perlindungan ketika kita sakit, kemudian juga gotong royong, karena kalau ikut program JKN ini yang sehat membantu yang sakit ya. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai warga negara itu sebagai wujud kepatuhan ya, kepatuhan terhadap instruksi atau kewajiban dari warga negara untuk mengikutkan menjadi peserta JKN ya. Kemudian yang sudah jadi peserta jangan lupa untuk tetap bayar iuran kesehatan, biar kalau ketika mendapatkan musibah atau perlu mendapatkan perawatan kesehatan bisa langsung digunakan. Mungkin itu Mas Sulis. Baik, terima kasih Pak Sukirman sudah berbincang bersama kami di BPJS Kesehatan Menyapa bersama dengan Jawa Pos TV. Sukses Pak Sukirman untuk BPJS Kesehatan Wonosobo. Terima kasih. Demikian pemirsa perbincangan kita di BPJS Kesehatan Menyapa bersama Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Bapak Sukirman. Sampai jumpa di episode berikutnya di BPJS Kesehatan Menyapa. Saya Sulis Esa, sampai jumpa.